Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu ada buat setiap kami. Di tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak ada yang dapat gantikan. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami nyatakan, sekali Yesus, tetapi Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya rindu kita semua nyanyi memuji Tuhan, amin. Termasuk pemusik juga rindu memuji Tuhan, saudara. Ini yang saya dapat sih. Jadi
Amang yang di keyboard aja yang main. Biar imam pemusik sama-sama nyanyi. Nadanya di sini tuh. Oke. Nggak usah pakai musik dulu ya. Biar amang-amang pemusik kita bisa nyanyi semua. Amin. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Kalau yang sudah hafal nggak usah lihat layar. Pejamkan mata. Tenangkan diri sejenak. Pujian ini adalah doa orang percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Urapan baru sedang turun atasmu pagi hari ini. Fresh anointing coming from heaven. Dari surga mengurapimu saat ini. Apa yang ada dalam kehidupanmu pagi hari ini? Apa yang sedang terjadi dalam masa mudamu hari-hari ini? Apa yang sedang menjadi pergumulan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, bahkan dalam pelayananmu? Apa yang terjadi yang sedang berkecamuk di dalam dirimu sendiri saat ini? Tapi saya mau katakan, dengan otoritas kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi, saya mau perkatakan, engkau hadir di tempat ini karena engkau adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang mengasihi engkau. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yes, amen. Yes. Dan orang-orang yang dipanggil adalah orang yang siap diurapi. Datanglah kerajaan-Mu saat ini ya Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal semenjak pintu rumah-Mu ini dibuka. Atmosfer surgawi sudah memenuhi tempat ini. Kami sangat yakin kalau Engkau hadir maka ada mujizat. Kalau Engkau hadir maka ada kesembuhan, pemulihan, ada jalan keluar, ada terobosan, ada jawaban. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Bolehlah seka air mata kita ya. Air mata kebahagiaan ini tuh. Bukan air mata duka cita lagi. Amin. Nah, yang kemarin-kemarin gak usah dibawa ke sini. Karena engkau siap membawa sesuatu yang baru. Amin. Taruh tangan di dada sama-sama. Aku siap diurapi. Siap diurapi Dan membawa sesuatu yang baru. dan membawa sesuatu yang baru. Aku pasti jadi berkat. Aku pasti jadi berkat Dan aku tidak berkekurangan. dan aku tidak Yang sepakat tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Coba haleluya yang panjang. 1, 2, 3. Haleluya. Woo. Haleluya, dahsyat. Silakan duduk. Dahsyat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Imam-imam pujian penyembah. Puji Tuhan. Shalom gembala yang terkasih. Shalom jemaat
Tuhan yang diberkati yaitu Lewi Pondok Gede. Shalom. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Mungkin nonton di sosial media atau di YouTube. Tapi kita percaya tidak ada yang bisa membatasi cara Tuhan mengurapi kita. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, kita langsung buka sama-sama. Kita mau belajar sesuatu hari ini. Dari kisah di dua raja-raja, maksud saya kisah Elisa, dua raja-raja pasal 4 ayat 38 sampai ayat yang ke-41. Ya, kita mau baca sama-sama. Oke. Baik saudara, judulnya Maut dalam Kuali. Saya 38 dan Anda seterusnya ya, kita bergantian. Demikian ada tertulis sebuah pembelajaran untuk kita. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Silakan. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Silakan. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, amin. Yang mau mengerti katakan amin. Oke. Jadi orang Kristen itu enak dan luar biasa. Amin. Enak pergumulannya, luar biasa kuasanya. Amin. Loh iya Bapak Ibu. Kuali ini bicara mengenai kehidupan saudara dan saya, apapun dimensinya. Keluarga, pribadi, golongan, ya, pekerjaan dan pelayanan dan lain sebagainya. Tidak pernah ada yang namanya hidup tanpa bencana, betul? Sekalipun Gilgal sebagai tempat di mana banyak kejadian. Salah satunya adalah ketika kesepakatan akan dilaksanakannya hukum Taurat Musa. Hukum Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Di mana bangsa Israel sepakat bersama Yosua. Bukan berarti tidak lepas dari masalah. Jadi Gilgalnya enggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah adalah apa? Adalah apa yang terjadi di waktu itu bukan rencana mereka. Siapa yang nyangka Gilgal kena bencana kelaparan. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti jatuh juga. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa saya sudah kaya 7 turunan, 7 tanjakan tidak akan habis. Karena bagaimanapun juga suatu saat kita akan mengalami bencana. Ya, oh tidak ada ya lagi yang bisa menolak saya. Dari zaman SD sampai SMA saya selalu jadi idola. Jadi saya nggak takut nggak dapat pasangan hidup. Lalu kita langsung pasang tarif yang spektakuler gitu ya. Standar-standar yang tinggi. Nah, tidak ada yang tahu bencana kapan itu datang. Ya, sama seperti hal ini Elisa pun tidak tahu bahwa bencana itu akan datang. Apa bencananya? Sudah kelaparan, rombongan hamba Tuhan yang dibawa itu, ya itu kan rombongan abdi Allah, nabdi Allah ya. Kalau diproyeksikan kehidupan sekarang kita itu Bapak Pendeta gitu ya. Bapak Ibu Pendeta ini pada mau ikut nih jalan. Lalu kemudian mungkin habis komsel bareng. Nah, habis komsel kan pasti lapar loh. Wah fellowship kita ini apalagi di sini terkenal pasti banyak makanan, banyak minuman ya. Puji Tuhan. Nah, biasa kan kalau komsel kita makan dan segala macam. Nah, pas di situ ada bencana kelaparan. Lalu kemudian dipanggillah bujang itu. Berarti bujang ini kenapa dipanggil? Berarti bujang ini itu sudah diketahui dia bisa masak.
pinter masak nih ceritanya. Nah, yang menjadi masalah adalah dia tidak mengenal apa yang dia ambil. Sehingga tadi apa? Ada sulur-sulur liar. Terus adalah labubu, bukan? Labu-labu liar. Diambil juga sama dia. Pengolahannya sama, diiris-iris. Seperti biasalah. Dia tahu kok cara masak bagaimana. Tetapi karena dia tidak mengenal apa yang diiris, dia main asal ambil yang liar-liar ini, dicampur adukan dengan bahan yang mungkin dia kenal. Sehingga apa Bapak Ibu, saudara-saudari, dikasihlah makan ke para pendeta ini, rombongan nabi ini. Tetapi apa yang dikatakan? Oh, maut ada dalam kuali itu. Apa maksudnya? Racun Bapak Ibu. Kalau bahasa dari teks aslinya ini bicara mengenai poison. Sebuah zat racun ada di dalam masakan itu. Dan mereka tidak bisa kuat memakannya lagi. Berarti sakitnya bukan main. Merananya bukan main. Sengsaranya bukan main. Tetapi yang menarik adalah Elisa. Dia langsung memberi sebuah perintah. Ambillah tepung. Taburkan ke kuali itu. Cedok. Mereka cuma cedok. Lalu apa yang selanjutnya? Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Artinya apa? Tidak ada racun lagi dalam kuali itu. Di dalam keluarga, di rumah tangga, tahukah saudara kalau ada yang merasa, kenapa ya Tuhan kok izinkan saya berumah tangga dengan dia? Kenapa ya kok kami ini punya anak model kayak begini? Kenapa ya kok saya punya orang tua kok macam ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Hari ini jawabannya. Karena Tuhan membutuhkan saudara sebagai orang yang diurapi di dalam keluarga itu. Wah, yang amin cuma satu orang, yang lain masih agak ragu. Mungkin ya, mungkin ada yang bertanya gini, emangnya diurapi itu apa sih bedanya? Loh, Elisa ini orang biasa Bapak Ibu. Jabatannya nabi, dimuridkan sama Elia. Tangannya tangan biasa, bukan tangan berlobang paku loh. Amin. Kalau yang menabur tangan berlobang paku, Yesus Kristus, oke. Tangan biasa sama saudara dan saya. Tetapi yang membedakan adalah apa? Urapannya. Katanya urapan. Katakan urapan. Iya. Pengurapan itu penting buat saudara dan saya. Urapan di dalam kehidupan orang Kristen adalah sesuatu yang hakiki. Karena dimanapun orang Kristen berada, selalu bertemu dengan orang-orang yang bersinggungan, orang-orang yang tidak cocok, orang-orang yang mungkin menentang, baik mulai dari diri sendiri, sampai kepada lingkungan keluarga, bahkan sampai kepada lingkungan masyarakat. Jadi kalau anak muda, orang-orang tua, sebagai orang Kristen, Anda harus menjadi sama seperti Elisa. Apakah itu wajib? Sebenarnya bukan wajib, tetapi ini ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Potensi ini ada di dalam saudara dan saya. Katakan sama-sama, potensi ini ada dalam diri saya. Potensi apa itu? Urapan, sekali lagi. Kenapa? Karena dari tradisi bangsa Yahudi, kata pengurapan itu adalah dimulai dari sebuah pelaksanaan ketika mereka mempersiapkan anak domba. Untuk nanti pada saat Paskah mereka bawa ke imam besar lalu kemudian dipotong. Nah, yang namanya anak domba ini kan tak bercacat, tak bercela, tak ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kakinya harus lengkap, bulunya harus bagus dan tidak boleh ada yang sakit. Dan domba itu rentan sekali dengan yang namanya kutu atau serangga kecil yang masuk melalui apa? Bulunya, lalu kemudian menjalar dan akhirnya masuk ke telinganya. Dan domba yang sudah kena serangga atau kutu ini biasanya mulai sakit, digerogotin di bagian dalam, ujung-ujungnya mati. Nggak bisa dikasih sebagai korban sembelihan. Buat saudara dan saya, kalau kita proyeksikan dalam kehidupan sehari-hari,
Perlu sekali saudara dan saya saling mengurapi satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Makanya penting sekali Anda itu datang ke gereja. Anda mau tahu kenapa? Karena di gereja Anda dapat urapan yang baru. Anda penting sekali ikut komsel. Karena di komsel juga ada urapan yang baru. Anda penting sekali ikut Bible study. Pendalaman Alkitab. Karena dari pendalaman Alkitab Anda dapat urapan yang baru. Bagaimana kalau saya tidak datang ke pendalaman Alkitab, Pak Pendeta? Maka Anda akan menerima semua yang liar-liar itu. Sosial media sekarang di mana-mana. Informasi pengajaran bebas merajalela. Anda harus tahu ini yang ngomong siapa. Kenali dulu seperti apa. Benar nggak yang disampaikan. Jangan berubah sekonyong-konyong Anda lebih percaya dengan di luar. Sedangkan apa yang sudah membuat Anda bertumbuh yaitu gereja lokal. Itu sudah memberi sebuah informasi yang akurat seakurat Alkitab. Karena jangan heran Bapak Ibu. Menjelang kedatangan Yesus Kristus. Akan semakin banyak pengajar-pengajar palsu dan guru-guru palsu. Jadi saya mengatakan di sini adalah begini. Boleh silakan Anda mau ambil satu informasi mengenai firman Tuhan. Silakan. Tapi jangan main sembarang ambil. Karena itu nanti jadi suluh liar dan labu liar. Ketika Anda campur adukan dengan sesuatu yang biasa Anda lakukan. Yang akhirnya nanti bukan berkat tetapi bencana. Anda sakit. Anda kena masalah. Itu bukan kenapa-napa karena kitanya. Sebagai contoh kisah ini tuh kalau diterapkan di dalam kelompok belajar. Misalnya ada ketua kelompok, sekarang kan kelompok belajar sekolah kayak anak saya itu kan P5 itu. Kelompok belajar untuk satu kelas ya berapa orang. Saya ambil contoh anak saya lah, Alden. Dia kan SMA sekarang. Dia itu ngomong ke teman-temannya, saya bilang ketika kamu jadi seorang leader, kamu harus berani menunjuk, mendelegasikan perintah kamu, tapi tepat gitu. Dan kamu jelas, kamu lakukan ini dan ini. Nah dia yang lakukan. Jadi bukan siapa nih yang bisa ini? Apa itu salah? Bapak Ibu, kalau nanti kita salah ngambil orang, kejadiannya kayak tadi. SOP-nya nggak jalan. Makanya tidak salah dan menurut saya penting ketika QC itu juga ada di dalam organisasi gereja. QC itu ada di dalam organisasi keluarga. Yang orang-orang awam bilang bibit bebet bobot. Bah, aku mau menikah. Bah, berapa usiamu sekarang, Lai? Baru 15. Kok kamu mau menikah? Ya, kita kan penjajakan dulu seperti operasi domba. Apa maksudnya? Dari kecil dulu hubungannya, sampai kita pelihara sampai besar nanti. Kapan rencana nikahnya? 10 tahun lagi. Coba lihat dulu lah bagaimana. Wajar kok. Bahkan menurut saya anak muda harus ngobrol sama orang tua. Lagi dekat sama siapa. Jangan main asal comot langsung kemudian aku mau nikah sama dia minggu depan. Buset. Kenal aja belum. Betul gak? Makanya banyak rumah tangga yang akhirnya kacau balau kenapa? Kenalnya baru setelah udah satu ranjang Bapak Ibu. Oh kalau gitu satu ranjang dulu aja sebelum menikah. Dosa kamu. Mana ada pernikahan kudus kalau begitu. Bencana kan. Berarti pengurapan ini penting saudara. Sepenting apa? Sepenting arti dari pengurapan itu sendiri. Kalau dari perjanjian baru ada satu istilah namanya krio. Krio itu artinya adalah mengurapi. Artinya mentahbiskan. Saudara kalau Anda mentahbiskan berarti jadi enggak? Kayak misalnya ketika seseorang ditahbiskan jadi pendeta misalnya. Kan berarti ada saksi lalu kemudian ada satu pergerakan dan itu jadi. Siapa yang rindu suaminya diberkati? Siapa yang rindu anaknya diberkati?
Siapa yang rindu istrinya diberkati? Siapa yang rindu gerejanya diberkati? Siapa yang rindu pelayanannya diberkati? Siapa yang rindu lapaknya diberkati? Wah, lapak es teh, sekarang lagi banyak es teh tuh di mana-mana ya kan? Kalau engkau rindu, tahbiskanlah apa yang akan engkau kerjakan itu. Tahbiskanlah orang itu. Bagaimana caranya? Engkau doakan. Engkau lepaskan. Apa itu? Aku lepaskan urapan daripadamu ya Tuhan. Waduh, kalau saya lepaskan ke dia, nanti saya dapat urapan dari mana lagi? Nunggu seminggu lagi? Enggak lah. Makanya setiap gereja kan selalu ada jadwal-jadwal pertemuan ibadah di luar dari jadwal gereja ibadah raya. Dan juga Anda pun juga harus bertumbuh dalam firman Tuhan setiap hari. Saya yakin Anda semua jemaat di sini rajin baca Alkitab. Amin. Iyalah, baca Alkitab nggak usah dipamer-pamerin kok. Anda semua di sini mencerna, mencatat, nanti di rumah pasti baca lagi. Amin. Untuk menghadapi tantangan zaman ke depan, bukan berkat yang Anda butuhkan, tapi urapan yang baru setiap hari. Ini kuncinya. Kalau diurapi ada berkat gak? Ya ampun, jangankan berkat. Berkat itu mah sudah pasti ada kemana-mana. Mujizat itu yang akan selalu engkau bawa kemana-mana setiap hari. Amin. Mungkin engkau biasa mendoakan suami. Tuhan, aku mendoakan, aku lepaskan urapanmu kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi suamiku ini. Biar dia bertobat. Maka itu yang terjadi. Urapi pekerjaan suamiku, maka dia akan diberkati. Itu yang terjadi. Kok gak ada yang amin? Kalau gak amin gak apa-apa, berarti Anda sudah diberkati. Gak apa-apa, jangan gak enak. Lalu kemudian urapi anak-anakku Tuhan dari kelakuannya yang buruk, perkataannya yang kasar. Aku tidak mau mengingatlah, aku lepaskan. Jangan cuma pengampunan terus hari-hari Bapak Ibu. Orang Kristen kok lepasin pengampunan terus. Ini saatnya untuk Anda lepaskan urapan daripada Tuhan. Amin. Aku lepaskan urapanmu kepada anak-anakku. Kalau masih kecil lebih enak lagi. Anak-anak saya selalu mau berangkat. Tuhan aku tumpang tangan. Urapanmu turun atas anakku Alden dan Talia. Sampai sekarang sampai mereka sudah mulai remaja saya selalu tumpang tangan. Dan mereka tidak menolak. Bukan berarti mereka langsung jadi anak yang kayaknya santun, lemah lembut, anti sosial media. Kerjaannya doa, puasa, doa, puasa. Ya enggak gitu juga. Mereka seperti layaknya teman-teman yang muda ini sama. Begaya-begaya dikit boleh lah kumpul sama teman-teman. Tapi mereka punya prinsip. Kenapa? Anak saya pernah kesaksian. Teman aku kayak gini Pak. Iya. Lagi ini terus ngajak begini, oke. Terus dia tantang, kenapa? Lu takut ya? Terus saya tantang balik, kalau lu berani, lu gak bakal madol dari sekolah. Ngomong sama guru, Bu, gue mau madol dari sekolah. Berani gak lu digituin sama dia? Lo iya dong, ditantang, ayo kita bolos yuk. Hah? Enggak ah. Lu takut ya? Digituin, dibalas balik lagi. Kalau berani, lu jangan bolos dong, diem-diem. Ngomong sama guru. Lu berani gak ngomong sama guru? Bu, ya hari ini maaf ya saya mau bolos sekolah dulu. Mari, permisi Bu. Nah itu baru kacau nanti hidupnya. Iya, lagi nyembah Tuhan, lagi muji nih di persekutuan doa. Ada satu anak muda. Ngomong kasar. Orang lagi nyembah dia ngomong kasar. Bukan berarti anak saya yang saya urapi terus sama istri saya sejak kecil langsung dia begini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bertobatlah kau bro. Enggak gitu juga. Tapi apa? Dia tahu okay, this is not right. Dia melipir, dia pindah. Bukan pindah ke sebelah, pindah ke barisan yang sebelah sana. Jauh lebih baik. Tidak perlu ada konflik. Ya, saudara. Apakah itu saya ngajarin? Enggak.
Siapa yang mengajari? Tuhan Yesus. Melalui apa? Betul sekali, Roh Kudus. Jadi saudara dan saya sekarang bisa ngerti. Kenapa saya jadi Kristen? Karena saya kan di Antioquia dulu, pendahulu kita kan disebut pertama kali Kristen. Itu bukan karena kata opung aku udah Kristen dari aku lahir gitu ya. Kata Mbah Kakung bukan. Tapi di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Kenapa? Karena orang-orang ini mengikuti pergerakan Kristus. Katakan mengikuti pergerakan Kristus. Yes. Mereka belajar kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dari kitab Musa. Mereka belajar bagaimana mereka menguduskan hari Sabat. Artinya apa menguduskan? Mengkhususkan. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya itu bukan item yang umum di dunia ini. Tapi Anda dan saya item khusus di dunia ini. Amin. Jadi sekalipun pasanganmu seakan-akan menggerogoti semangatmu. Sekalipun pasanganmu mengecewakanmu. Anak-anakmu sedang mengecewakanmu. Tetapi di mata Tuhan mereka pun juga item khusus di dalam dunia ini. Sama seperti saudara. Dan kalau ada yang bertanya tadi kan saya bilang kenapa harus saya? Karena memang Tuhan tahu engkau dipilih untuk melepaskan urapan. Supaya engkau mungkin biasa, ibu rumah tangga biasa. Yang juga cukup khawatir ketika harga terong naik 200 perak. Tetapi ketika ia berdoa urapan itu terlepas. Begitu terjadi diterima sama yang nurut dan menerimanya. Hal yang luar biasa yang akan dialaminya. Amin. Tangan Elisa biasa. Tetapi karena tangan itu diurapi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Luar biasa. Coba yang menikah boleh sambil taruh tangan di dada. Terus pandang pasangannya. Nah, pandang suaminya. Suami jangan pandang saya. Pandang istrimu. Ya kadang-kadang kalau lagi di ibadah. Mari pandang pasanganmu. Istrinya mandang suaminya. Suaminya mandang saya. Kenapa Bapak pandang saya? Maksud kalau pandang bapak kan gak marah saya. Kalau saya pandang istri saya, wih melototnya gak kira-kira Pak. Iya, ya. Bilang kepada pasanganmu bilang, sayang aku mungkin biasa. Iya, bisik-bisik lah ya. Tapi aku luar biasa. Amin. Iya, tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa ya. Yang menarik juga pengurapan itu juga dipakai kata aleofio. Ya, aleofio ini artinya bukan pentahbisan tapi pengurapan. Dari tadi mutar-mutar pengurapan. Sekarang prakteknya bagaimana? Seperti yang saya praktekkan ke anak-anak saya. Seperti yang saya praktekkan ke apa yang saya sentuh. Kayak misalnya keyboard ini. Tuhan sebelum aku melayani ini semua benda mati. Tapi begitu aku tekan, hasil yang dikeluarkan dan didengar itu akan menghidupkan. Amin. Jadi saya percaya gereja ini pun adalah tempat yang diurapi. Karena arti pengurapan itu secara khusus dikatakan yang terpilih. Atau yang diurapi, yang terpilih. Yaitu Yesus Kristus. Simbol dari yang terpilih itu. Ketika ia memilih untuk mengutus dirinya sendiri menjadi manusia. Dan korban sembelihan anak domba yang tak bercacat dan tak bercela itu. Kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Baik, kita buka sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yang sudah dapat boleh katakan Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Dan apa? Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab apa saudara?
Allah menyertai dia. Jadi kalau suamimu sedang dikuasai iblis, engkau lepaskan urapan setiap hari, maka ia dilepaskan dari jerat iblis karena kuasa Allah menyertai saudara. Ini yang lucu ketika saya ngomong suamimu yang mengatakan amin, ini malah bapak-bapak mengatakan amin. Harusnya suara ibu-ibu ya Pak ya. Berarti puji Tuhan, maksud saya ibu-ibu suaminya bukan suami yang dikuasai iblis. Amin. Ya, para istri bilang dong, engkau suamiku yang dikuasai oleh Roh Kudus. Iya. Amin. Haleluya. Silakan untuk pemain musik boleh bersiap-siap. Mungkin saya panggil dari pemain keyboard atau gitar juga boleh. Terserah mau saya panggil atau Tuhan panggil. Bagaimana? Saya panggil dulu ya. Oke, baik. Sudah siap Tuhan panggil belum? Belum? Oh kalau sudah siap saya mau doa supaya Tuhan panggil sekarang. Bercanda ya. Iya ya, waduh. Ya saudara. Jadi kita sebut apa? Kristen, pengikut Kristus. Urapan itu ada. Elisa walaupun zamannya 2000 tahun yang lalu. Tapi urapan itu sama. Karena apa? Karena ada roh Allah yang disebut dengan Roh Kudus. Di dalam diri saudara ada enggak Roh Kudus? Nah itu yang menjadi PR saudara dan saya setiap hari. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Engkau yang sedang bergumul dalam usaha, Tuhan kok sepi ya? Koreksi dirimu. Kudus enggak engkau lakukan usahamu? Jangan gunakan kuasa lain. Cukup Roh Kudus saja harus ada dalam modal awal usahamu. Bawa usahamu ke dalam tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku pengikut Engkau. Ini usaha Engkau yang buka. Urapilah dengan urapan yang baru. Ketika aku tupang tangan atas usahaku ini, mungkin kios kecil Tuhan. Tetapi dari kios kecil ini akan mendatangkan berkat yang besar. Karena dari kios kecil ini akan menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan. Jadi apapun bentuk usahamu, kalau ada urapan itu pasti akan terjadi hal yang luar biasa. Mungkin keluargamu saat ini masih bergelut dengan hutang. Suami terjebak pinjaman online, anak-anakmu terikat dengan kuota. Urapi mereka. Setiap malam, pegang ke kaki mereka. Setiap mereka tidur. Dan perkatakan, tidak usah panjang-panjang. Perkatakan, Tuhan Yesus, aku pengikut-Mu. Di dalam aku ada roh-Mu ya Tuhan yang kudus. Aku lepaskan urapan. Urapan yang bisa membebaskan dia dari apa yang mengikat dia selama ini. Lihat bagaimana kuasanya yang besar dan dahsyat itu terjadi. Engkau akan pengen ketemu sama gembalamu, ngobrol baik sama Pak Resol sama siapa. Aku mengalami kuasa mujizat luar biasa. Kenapa? Anakku sudah berubah, istriku sudah sembuh, suamiku diberkati, aku lepas dari hutang, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dahsyat kuasa Tuhan, dahsyat. Amin. Urapan. Tetapi urapan bukan sembarang urapan. Saya ingin memberikan beberapa pengetahuan. Secara eksegesis pengurapan itu apa sih? Kenapa dikatakan itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini bukan pendeta yang menyenangkan jemaat di sini biar saya diundang kembali. Enggak.
Tapi ini satu hal yang harus Anda bisa ajarkan kepada teman-teman dan keluargamu pulang dari sini. Amin. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20. Sebagai orang Kristen, apakah semua orang Kristen sebenarnya telah diurapi? Selama orang Kristen itu benar, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus. Oh, urapan itu ada. Pasti. Karena terkatakan di sana 1 Yohanes 2:20 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua, taruh tangan ini dada yuk sama-sama. Kata kamu kita ganti dengan kata aku. 1, 2, 3. Tetapi aku telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian aku semua mengetahuinya. Aku mengetahui semuanya. Karena urapan itu maksudnya. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Beberapa momen lagi Bapak Ibu ya. Tahukah Anda bahwa kenapa dikatakan dia dalam sebuah kitab bahasa Ibrani? Ya, kita kan banyak sekali terjemahan ya. Nah, kitab bahasa Ibrani itu menyebut Yesus itu sebagai apa? Sebagai Kristos. Kristos, bukan Kris. Coba. Jangan nanti dibuang lagi. Kris. Saudara, itu artinya tahu nggak apa kalau terjemahannya? Ia yang diurapi. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di dalam engkau di dalam Dia, urapan Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya di Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan 20. Saya bacakan buat saudara. Tuhan Yesus yang ngomong, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 20. Pada waktu itulah, artinya apa? Pada waktu engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya percaya tidak ada lagi orang-orang Kristen yang datang ke gereja karena rutinitas lagi. Tetapi datang ke gereja karena dia sudah apa saudara? Sudah semakin kenal dengan pengetahuan firman Tuhan dari pendalaman Alkitab dari gereja itu. Setiap hari apa? Bible study-nya? Puji Tuhan, rajin datang. Dan dari pengetahuan firman itu engkau akan semakin kuat. Karena urapan itu selalu menyertai engkau. Sehingga ketika engkau berkemenangan dan merayakan kemenangan itu bukan hanya tentang hari Minggu saja. Tapi Senin sampai Sabtu engkau berjuang dan engkau berkemenangan. Dan engkau merayakan bersama-sama orang-orang lainnya yang juga merayakan kemenangan bersama-sama di gereja di mana engkau bertumbuh, yaitu di tempat ini.
Sehingga ke gereja bukan cuma udah ke gereja belum, wajah sudah tidak. Tapi apa? Siap-siap merayakan kemenangan. Amin. Hari Minggu datang ke gereja ini bukan lagi ini karena pendetanya si A si B atau ini pas nih temanya. Enggak, dan saya suka Pak Pastor. Stick for that. Gak usah kasih tema. Let the Holy Spirit lead on. Saya nggak ditanya temanya sama Pak Reston. Dan saya bersyukur. Bukan apa-apa. Kalau Anda tidak tahu temanya, Anda pasti akan datang. Bukan karena temanya. Tapi karena Anda sudah mengenal urapan itu harus diperbaharui kembali. Yang saya maksud adalah hari ini. Urapan itu harus diperbaharui hari ini supaya besok bahkan pulang dari sini engkau sudah lepasan urapan dan perubahan itu pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Kelimpahan engkau alami. Berkat engkau akan terima. Kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Angkat tangan saudara, terima pengurapan daripada Yang Maha Kudus. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terimalah urapan daripada Tuhan Yesus sendiri. Sebab Dialah yang telah meneguhkan engkau di dalam Kristus, yang adalah Allah yang mengurapimu, memateraikanmu. Engkau adalah tanda miliknya. Engkaulah yang diberikan Roh Kudus di dalam hidupmu sebagai jaminan dan semua yang telah disediakan untukmu. Terima pengurapan dari Yang Maha Kudus dan lepaskan urapan itu kepada orang-orang yang kau anggap racun, orang-orang yang kau anggap bencana, pekerjaan yang kau anggap bencana, rumah tangga yang kau anggap bencana. Maka ketika kau lepaskan itu, hal yang luar biasa terjadi dari kita manusia yang biasa. Sebab mungkin saja caranya biasa, tetapi kalau ada urapan Tuhan, maka apa yang diurapi menjadi luar biasa. Yang percaya engkau sudah diurapi Tuhan dan engkau siap untuk memperkatakan urapan itu mulai hari ini, esok dan seterusnya, sehingga di hari-hari ke depan akan banyak kesaksian demi kesaksian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat hutang dibebaskan dari hutang, dan orang-orang yang berkekurangan berkecukupan karena urapan itu diperkatakan dan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Sama-sama katakan, yang percaya sama-sama katakan apa Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya yang panjang yuk, 1, 2, 3. Oh, kasih tos kanan kiri. Engkau dan aku diurapi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan semua berkati dan juga saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan firman, Pastor Otniel. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, kami mau mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada boleh angkat tangan tinggi-tinggi.
ada? Coba kita lihat dulu kanan kiri, ada yang malu mungkin? Tidak ada, oh tidak ada. Coba colek kanan kirinya, bilang saudara, masih ada bangku yang kosong, besok bawa ya. Iya, bawa tetangga, teman ya, ceritakan ya, saksikan kebaikan Tuhan. Boleh datang ke tempat ini, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang boleh ditabur. Buat setiap kami Tuhan mampu diberi kekuatan untuk melakukannya Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia. Terus yang terbaik kami persembahkan karena kami cinta sama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan. Amin. Untuk hamba-hamba Tuhan yang bertugas, kita akan menyaksikan LPG News. Halo, shalom, shalom, shalom. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI LPG. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kegiatan doa di GBI LPG. Yang pertama, ada menara doa dan yang kedua, ada ibadah life transformation. Berikut informasinya. Bible Study sekarang diadakan setiap Sabtu minggu ketiga pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Ayo bergabung dengan belajar firman Tuhan. Yang Disciple of Jesus diadakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan pukul 5 sore di tempat ini GBI LPG. Untuk informasi, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Ayo follow juga media sosial YDJ untuk mengetahui informasi terupdate. YDJ ada di @YoungDJesus. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Pak Bobby. Ayo hubungi kami, jangan malu dan sungkan, kami sangat senang bisa melayani saudara. Follow juga media sosial kami ada di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Imam Musik membuka audisi untuk bisa saudara melayani Tuhan dengan talenta, bernyanyi, bermain musik, dancer, bahkan melayani di bidang sound. Ayo hubungi saudara Jerio. Dan info yang tidak kalah penting bahwa kami membuka kesempatan melayani anak-anak di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info cool, wilayah cool, dan gembala cool, Anda bisa melihatnya di layar. Saudara bisa lihat informasinya di layar. Ayo bergabung melayani bersama di bagian doa. Ada 3 kegiatan doa di LPG Ministry. Yang pertama ada menara doa setiap hari Kamis pukul 10.30 sampai pukul 12 siang. Yang kedua ada doa life transformation yang diadakan setiap Sabtu pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi. Yang ketiga ada doa PT sesuai jadwal dari pusat. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi Bapak Pendeta Pembantu Marudut Lumban Gaul di 0813 8052 0163. Ayo berdoa bersama-sama. Pengumuman tambahan yang kedua adalah ibadah sore LPG Ministry yaitu Sunday Worship yang biasanya dilaksanakan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Mulai bulan Oktober 2024 akan mulai ibadah pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi saudara Berry Siahaya di 0812 8030 7393. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menutup ibadah ini, saudara. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi sama-sama katakan, tiada seperti, katakan seperti Yesus. Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara hari ini. Saya berdoa hari ini terjadi lawatan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kita. Waktu saudara datang nanti melangkah keluar tempat ini, ada perkara-perkara yang baru, hal baru Tuhan taruh dalam hidup saudara. Saudara percaya, saudara harus percaya. Yang lemah dikuatkan. Engkau yang sakit, engkau mengalami kesembuhan. Lebih dulu Yesus engkau sembuh. Dan engkau yang hari-hari ini merasa banyak belenggu dalam hidupmu. Ingat tadi, ada suatu pengurapan yang baru Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kelepasan. Engkau akan mengalami kemerdekaan. Engkau akan menjadi pemenang. Katakan, aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang. Hari ini aku menjadi pemenang. Besok Senin aku menjadi pemenang. Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Aku menjadi pemenang. Lebih daripada pemenang. Doakan terus suami Anda. Doakan terus istri Anda. Lemparkan. Kalau kemarin minggu lalu pengampunan ya. Hari ini lemparkan pengurapan. Atas suamimu, atas istri, atas anak-anakmu, atas orang tuamu, atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur, dengan pengharapan besar pada Tuhan, dan berterima kasih hari ini Tuhan mengurapi, Tuhan mengirimkan hambanya Pastor Andi Otniel hari ini untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah kiranya hari ini kita bersatu hati berdoa agar hambanya yang luar biasa nih Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih untuk hambamu Tuhan yang telah Engkau utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua umat-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan isi hatimu melalui hambamu ini. Terima kasih Tuhan tuh kuat kuasa anugerahmu Tuhan, pengurapanmu melalui hambamu. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk setiap pekerjaan Tuhan Kau percayakan dalam hidupnya. Penggembalaan, jemaat Tuhan, keluarga, juga masa depan yang ajaib, yang gilang gemilang Tuhan sediakan buat hambamu Pastor Andi Otniel. Engkau berkati terus Tuhan. Tuntun setiap langkahnya. Buat hidupnya berhasil mengenapi rencana Tuhan hari ini dan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Lawat setiap daripada kami. Tuhan tolong kami. Kami menjadi orang-orang berhasil di dalam Kristus. Curahkan terus pengurapan-Mu. Pengertian-pengertian yang baru. Hikmat ilahi. Bahkan otoritas wibawa ilahi atas setiap daripada kami. Atas setiap suami, setiap istri, anak-anak, orang tua. Engkau yang menuntun setiap langkah kami hari ini Tuhan. Di tempat ini ada mujizat. Di tempat ini ada lawatan Tuhan. Engkau menyertai mereka saat mereka melangkah keluar dari tempat ini Tuhan. Ada kuasa. Kuasa memerdekakan.
kuasa membuat mereka berbeda Tuhan. Di luar sana kami percaya Tuhan, hari ini lawatan Tuhan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah umat-Mu di gereja ini. Gereja-Mu diberkati, Pondok Gede Plaza diberkati, gedung ini diberkati, area ini diberkati. Ada revival, ada kebangkitan ilahi terjadi di daerah ini ya Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan lawat Tuhan, Tuhan pulihkan, kebangkitan rohani terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhkan sukacita kami akan Engkau Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas kami, anugerah-Mu berlimpah. Mari arahkan hati kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dan bermain. Dan hari ini hingga selamanya kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, God bless you, Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi minggu depan.